Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya ya, tentang bab 4. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan mengetahui tentang suhu dan perubahannya. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Kita akan membahas tentang apa itu suhu, bagaimana cara kerja termometer dan jenis-jenis termometer, dan cara menghitungnya. Jadi fokus untuk hari ini pembelajarannya itu. Nah, anak-anak, apa itu suhu? Suhu, sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas itu mempunyai derajat panas yang lebih besar daripada benda yang dingin. Contohnya, jika anak-anak atau anda semuanya itu mempunyai 1 gelas es teh dengan 1 gelas teh manis, teh hangat. Nah, suhunya, suhu teh hangat, karena benda yang panas itu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada es teh. Kita bisa mengira-ngiranya dengan alat indera kita, dengan tangan kita, tetapi itu tidak akurat, tidak dapat mengetahui derajatnya. Dengan mengetahui derajatnya bisa menggunakan suatu alat namanya adalah termometer. Jadi, apa itu termometer? Termometer adalah alat yang digunakan mengukur suhu. Untuk mengukur suhu. Nah, ini adalah alatnya, bisa dilihat ya di dalam gambar atau ada di buku paket halaman 136. Ini adalah contoh gambar dari termometer zat cair. Jadi, ketika termometer ini dicelupkan ke dalam benda yang panas, itu bisa untuk mengetahui berapa derajat dari suhu benda tersebut. Prinsip pembuatan dari termometer adalah dengan menggunakan perubahan volume zat cair yang dipanaskan atau diberi kalor. Termometer yang berada di laboratorium itu terbuat dari tabung kaca yang diberi zat cair. Jadi di dalamnya ini ada zat cair. Zat cairnya ada bermacam-macam. Ada yang berisi air raksa, dan ada alkohol, air raksa, dan ada yang alkohol. Nah, ada keunggulan air raksa sebagai pengisi tabung termometer, yaitu yang pertama, tidak membasahi dinding dari dinding kaca-kaca ini. Yang kedua, yaitu titik bekunya rendah. Yang selanjutnya yaitu cepat menerima dan melepaskan kalor. Jadi ketika ada perubahan suhu naik atau perubahan suhu yang turun, itu akan lebih cepat untuk menerima dan melepaskan kalor suatu benda. Dan yang terakhir adalah memuai dengan teratur. Ada 3 jenis dari termometer, yaitu yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair tadi terdiri dari ada yang berisi dengan air raksa dan ada yang berisi dengan alkohol. Yang kedua ada termometer bimetal.
Yang ketiga ada termometer kristal cair. Termometer zat cair ini ada terbagi menjadi dua. Ada termometer yang ada di laboratorium, termometer laboratorium, dan suhu badan. Kalau yang ada di laboratorium itu skalanya dari 10 sampai 110 derajat menggunakan raksa atau alkohol seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada termometer suhu badan. Termometer suhu badan ini untuk mengukur suhu badan manusia, yaitu skalanya 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, kalau sekarang kan termometer suhu badan ada yang berbentuk elektrik ataupun dengan sinyal inframerah, jadi lebih cepat dan lebih hemat waktu untuk mengukurnya. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua ada termometer bimetal. Termometer bimetal itu untuk mengetahui suhu dari dua jenis logam. Yang selanjutnya ada termometer kristal cair. Termometer kristal cair, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah ketika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada 3 macam termometer. Sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita akan membahas skala dari suhu. Skala termometer itu dibedakan menjadi skala Celcius. Ini suhunya dari 0 sampai 100. Selanjutnya ada skala Fahrenheit. Suhunya dari 32 derajat sampai titik didihnya yaitu 212. Selanjutnya ada skala Reaumur. Suhunya itu dari 0 sampai 80 derajat. Selanjutnya ada termometer Kelvin. Suhunya dari 273 sampai dengan 373. Nah, ini masing-masing perbandingannya akan berbeda-beda. Titik didihnya 100, 212, 80, 373, dan titik bekunya berbeda-beda juga. Dari 0 derajat Celcius, 32 derajat, 0 derajat, dan 273. Nah, bagaimana cara menyamakannya anak-anak? Dengan perbandingan skala suhu. Jadi masing-masing dari termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin itu perbandingannya 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Caranya bagaimana? Suhu dari Celcius dibanding suhu dari Reaumur dibanding suhu Fahrenheit dikurangi 32 dibanding suhu Kelvin dikurangi 273. Nah, ini perbandingannya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Perhatikan ya anak-anak, 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini ada beberapa rumus untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antara Celcius dan Reaumur. Hubungan antara Celcius dan Reaumur, jika untuk mengetahui yang diketahui adalah Reaumurnya, yang ditanyakan adalah berapa suhu Celcius. Caranya dengan perbandingan ini ya, 5/4 dikalikan suhu dari Reaumurnya. Lantas bagaimana untuk mencari dari suhu Reaumurnya? Cara mengetahuinya adalah dengan 4/5 dikali suhu dari Celcius. 4/5 kali suhu dari Celcius untuk mengetahui dari Reaumurnya. Selanjutnya ada hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Bagaimana cara mengetahui derajat Celcius apabila yang diketahui adalah suhu dari Fahrenheit? Caranya adalah 5/9 dikalikan suhu dari Fahrenheit dikurangi 32. Lantas, untuk mengetahui suhu Fahrenheit jika diketahui derajat Celciusnya adalah dengan cara rumus ini. 9/5 dikalikan derajat Celciusnya, setelah dikalikan ini ditambah 32 derajat.
Dan untuk mengetahui antara Celsius dan Kelvin, yaitu derajat Kelvin dikurangi 273, ini sama dengan derajat Celsius. Selanjutnya, untuk mengetahui derajat Kelvin ketika diketahui adalah suhu Celsius, itu dengan cara ditambahkan 273. Seperti itu ya anak-anak, ini rumus-rumusnya harap diperhatikan, dicatat baik-baik di buku catatan. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang suhu dan perubahannya, dan kita juga sudah mengetahui tentang skala-skala suhu. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak dan dicatat, dipahami. Kita akan memulai latihan soal besok hari Rabu. Ustazah harap semua bisa paham materi ini, karena semakin hari ini dan selanjutnya materinya akan semakin sulit. Jadi Ustazah harap untuk hari ini semua Ananda kelas 7 bisa paham. Kalau tidak paham, Ustazah harap Ananda untuk langsung menanyakan. Seperti itu ya, Ustazah akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.